diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah bin Amir. Salatu sa'at kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna au an nakbura fihinna mautana. Katanya Uqbah bin Amir, Rasulullah bersabda 3 waktu dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kami salat di dalamnya. Artinya Pak, salat, mengerjakan salat di 3 waktu dilarang oleh Rasulullah kami dulu, katanya Uqbah bin Amir. Atau selain sholat memakamkan orang-orang yang mati. Jadi Nabi melarang para sahabat memakamkan orang-orang mati di dalam waktu 3 waktu tersebut. Yang pertama, hin tatlu asyams bazighah hatta tartafi'ah. Ketika terbitnya matahari sehingga terangkat. Jadi jangan pas terbitnya matahari. Itu dilarang sholat, juga dilarang menguburkan. Jadi ketika baru terbit. Sampai kapan? Hatta tartafi'ah sehingga terangkat. Kalau sudah terangkat bebas. Nah, kalau sudah terangkat matahari, yaitu kurang lebih berarti dari terbit ke terangkat itu sekitar 16 atau 17 menit. Ya, 16 atau 17 menit. Nundah 16 atau 17 menit, setelah itu kuburkan atau baru boleh melaksanakan salat. Wa hina yagum ga'imatu dhahira hatta tamila syams. Ketika istiwa sehingga tergelincirnya matahari. Jadi di saat istiwa sampai tergelincirnya matahari. Wa hina tudhayyif lil ghurub, menjelang terbenamnya matahari. 3 waktu ini dilarang. Lah sebab dilarangnya sholat dan memakam di waktu tersebut sama disebutkan di dalam hadis Muslim, dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa tatlu'u wa ma'aha garnu syaitan. Matahari itu terbit dibarengi dengan tanduknya setan. Jadi setan keluar di situ. Fa idza tarfa'at faraqaha. Kalau sudah terangkat matahari, yaitu 16 atau 17 menit setelah awal terbit, ya, setan meninggalkannya. Nah, fa idza stawat garanaha, kemudian ketika masuk waktu istiwa, datang lagi setan barengi. Ya, barengi. Fa idza zalat garafa, kalau sudah tergelincir ditinggal. Nah, fa idza danat lil ghurub, ketika menjelang terbenamnya matahari, datang lagi. Faida gharabat faraqaha. Kalau sudah terbenam ditinggal sama setan. Maksudnya gimana? Ketika terbit setan barengi, ketika istiwa setan barengi, ketika hendak terbenam setan barengi. Ya, disebutkan garnu syaitan, yang dimaksud di situ gaumuhu, pasukannya. Nah, kaumnya setan, pasukannya setan yang mereka sujud untuk matahari. Mereka yang menyembah matahari. Ya, mereka menyembah matahari. Ya, ketika mau terbit mereka nyembah. Jadi ketika terbit mereka nyembah matahari. Ketika waktu istiwa mereka, waktu hendak terbenam mereka sujud di selama itu. Nah, supaya tidak menyamai mereka. Ya, supaya tidak menyamai mereka, karena itu dilarang oleh setan, oleh Rasulullah. Ya, dilarang oleh Rasulullah sholat atau menguburkan di saat tersebut. Lah itu yang berkenaan dengan apa? Dengan waktu. 3 tadi itu berkenaan dengan waktu. Waktu terbitnya matahari sampai terangkat, waktu istiwa sampai tergelincir, waktu hendak terbenam, menjelang terbenam sampai terbenam. Itu berhubungan dengan waktu. Ada yang berhubungan dengan perbuatan. Nah, yang dilarang oleh Rasulullah dengan perbuatan. Yaitu apa? Ya, setelah salat subuh dan setelah salat asar. Dikatakan oleh Rasulullah, la salata ba'da subhi hatta tatlu asyamsu wa la salata ba'dal asri hatta taghiba syamsu, muttafaqun alaih. Bahwa Imam Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, aku mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat setelah salat subuh sehingga terbitnya matahari, dan tidak ada salat setelah salat asar sehingga terbenamnya matahari.
hari. Kembali lagi, sholat di waktu dan setelah perbuatan ini adalah sholat sunnah yang tidak memiliki sebab dan waktu, yaitu mutlak, atau sholat sunnah yang memiliki sebab mutaakhir. Ya, mutaakhir. Adapun sholat sunnah yang memiliki sebab mutaqaddim dilakukan di waktu tersebut tidak masalah. Ya, tidak masalah asal tidak meniatkan. Nah, kalau dia niatkan sengaja untuk melakukan di waktu itu nggak boleh. Kalau nggak diniatkan nggak masalah. Begitu juga nazar. Nazar sholat sunnah. Nazar sholat sunnah. Kapan? Kalau mendapatkan ini dan itu. Oh, dapatnya kan baru setelah sholat asar. Baru dapat. Ya Pak, ya apa-apa. Oh, dia nggak niat melakukan di waktu itu. Ketepaan. Ya, nazarnya terwujud setelah asar, ya sudah nggak masalah. Ya, karena apa? Sebab mutaqaddim. Lah, ada pengecualian juga. Kapan pengecualian tidak diharamkan sholat di waktu tersebut? Kalau itu ada di Masjidil Haram Mekah. Di Masjidil Haram Mekah. Hilang pengecualian itu, nggak ada pengecualian. Di jam-jam itu nggak masalah. Mau habis sholat subuh atau habis terbitnya matahari, kapanpun waktu istiwa nggak masalah. Ya, di waktu-waktu tersebut. Ya, karena apa? Memang ada hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang disabdakan oleh Nabi dan yang diriwayatkan oleh Hakim Ibnu Habban, ya, dari Jubair bin Mut'im, ya, dari Jubair bin Mut'im, bahwa Nabi SAW bersabda, la ya bani Abdi Manaf la ta'u ahadan tawafa bihadzal bait wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Wahai putra Abdi Manaf, jangan cegah siapapun sholat atau tawaf di Ka'bah ini jam berapapun, baik di waktu siang ataupun malam, ya, di waktu siang ataupun malam. Ya, jadi dilarang oleh Nabi, mencegah atau menghalangi, bebas. Kapanpun, mau pagi, mau siang, mau malam, mau sore, ya, tawaf ataupun sholat. Karena tawaf sama dengan sholat, kapanpun sudah. Makanya kita habis subuh masuk Masjidil Haram, disunahkan tawaf. Atau habis sholat subuh mau tawaf. Ya. Habis sholat asar mau sholat, bebas sudah. Ya, tidak ada larangan. Yaitu dilarang 5 waktu ini di luar haram Mekah atau di luar Masjid Haram. Ya, kalau di masjid selainnya haram, di Madinah haram, apalagi di Mojosari, ya, dan semisalnya. Tapi ada pendapat haram sholat walaupun di Masjid Haram yang hanya diperbolehkan tawafnya. Ada pendapat seperti itu. Ya. Yang diperbolehkan hanya 2 rakaat tawaf. Yang diperbolehkan hanya 2 rakaat tawaf. Jadi 2 rakaat setelah tawaf. Ya. Jadi sholat 2 rakaat tawaf yang dikerjakan setelah setelah tawaf. Jadi ketika kita tawaf, setelah tawaf disunahkan kita sholat sunnah. Nah, sholat sunnah itu tok yang diperbolehkan. Selain sholat sunnah itu nggak boleh. Sama dengan yang lain menurut pendapat. Ya. Ada perbedaan pendapat. Nah, ini muqaddimah, ya, pembahasan kita daripada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan atau diharamkan sholat. Ya. Mudah-mudahan pembuka ini menjadi pembuka kita di pelajaran berikutnya, ya, dalam pemahaman, dalam pengertian. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.